Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kepada Allah senantiasa kita bersyukur dan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa kita bersolawat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk membahas terkait dengan saham internasional, yaitu mata kuliah ekonomi internasional. Jadi saya mengambil salah satu judul tentang saham di negara Qatar, yang merupakan negara yang cukup maju dengan negara yang kecil, tapi dia bisa mengguncangkan yang namanya dunia perekonomian, terutama dalam nilai tukar mata uang, termasuk dia tertinggi dalam nilai tukar mata uang. Jadi sangat menarik untuk kita bahas terkait dengan saham-saham apa yang terdapat di negara Qatar tersebut. Dan sebelum saya membahas lebih jauh tentang saham di negara Qatar, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan karakteristik dari saham internasional itu sendiri. Jadi ada beberapa poin yang harus kita terkait dengan karakteristik dari saham internasional itu sendiri. Yang pertama itu namanya kapitalisasi. Kapitalisasi di sini bukan identik dengan pemilik modal, tapi di mana dia membahas tentang secara keseluruhan. Jadi ada beberapa hal yang dibahas dalam kapitalisasi. Yang pertama itu namanya development market atau emerging market. Jadi sebelum kita membahas atau kita ingin mengetahui tentang pasar saham, terlebih dahulu kita harus mengetahui market kita. Jadi dalam saham itu ada yang namanya front market, frontier market, ada yang namanya emerging market, dan ada yang namanya development market. Jadi untuk emerging market, frontier market itu yaitu di mana baru mulai atau sebuah perusahaan yang baru mulai untuk memasuki dunia pasar atau pasar saham. Ada yang namanya dengan emerging market, ini identik dengan negara berkembang seperti Indonesia, jadi dia masuk dalam kategori emerging market karena dia masih negara berkembang. Untuk development market itu identik dengan negara-negara maju seperti negara Qatar, Amerika dan lain sebagainya, itu adalah termasuk dalam development market. Dan untuk membahas tentang hal tersebut, kita tentunya harus mengetahui tentang bagaimana kriteria dari ekonomi sendiri atau pasar dari ekonomi sendiri. Jadi kita ketahui bahwa dalam kriteria ekonomi development ada beberapa hal yang harus kita ketahui terkait dengan sustainability of economy development. Yang kedua namanya size liquidity recruitment, dan ada yang namanya market accessibility kriteria. Jadi ini adalah terkait dengan hal-hal yang harus kita ketahui dalam menentukan market kita. Jadi ada 3 kategori yang saya sebutkan, namanya kriteria ekonomi yang dimana memuat namanya sustainability of economy development. Ada yang namanya kriteria yang kedua itu namanya size and liquidity recruitment, yang dimana dia membahas tentang company size atau ukuran perusahaan, membahas tentang security size, keamanan ukuran, ada yang namanya security likuiditas atau keamanan dari likuiditas itu sendiri. Yang kriteria yang ketiga itu ada namanya market accessibility kriteria, yang dimana dia terkait dengan outflow atau inflow atau capital inflow dan outflow, dan juga terkait dengan operational dan investment recruitment. Jadi itu harus kita ketahui sebelum kita memasuki yang namanya dunia pasar atau pasar saham. Itu poin pertama tentang kapitalisasi. Yang kedua itu ada yang namanya harga saham X. Jadi untuk mengetahui yang namanya tingkat kapitalisasi, ada namanya harga saham X dikali dengan jumlah saham beredar, kemudian dikonversikan dalam dolar. Jadi ini identik dengan bagaimana kita mendapatkan sebuah keuntungan. Jadi perhitungan keuntungannya itu kita mengalikan dari harga saham, berapa harga saham seseorang, kemudian kita kalikan dengan jumlah saham yang beredar, kemudian kita inverskan atau kita ganti dengan mata uang sesuai dengan mata uang negara kita. Yang kedua namanya pertumbuhan kapitalisasi diukur dengan geometris. Jadi untuk mengetahui yang namanya tingkat pertumbuhan kapitalisasi dalam pasar atau pasar saham, kita harus ada 2 metode yang digunakan. Ada metode return arithmetic dan ada yang namanya return geometrik. Jadi di sini untuk kapitalisasi sendiri itu dia menggunakan yang namanya tolak ukur metode geometrik. Yang keempat itu dari hal yang harus kita ketahui dari kapitalisasi ada namanya dengan perbedaan 2 bentuk pasar global membuat terjadinya portofolio internasional. Selanjutnya poin kedua dari karakteristik dari pasar internasional itu ada namanya rasio perputaran saham. Jadi saya tidak ketahui apakah sama antara rasio keuangan dengan rasio perputaran saham.
Tapi hal yang harus kita ketahui dari rasio perputaran saham itu tentang pentingnya likuiditas saham. Nah, ini sangat penting. Di perusahaan juga kita harus mengetahui tentang likuiditas perusahaan tersebut. Ada diukur dengan bagaimana rasio perputarannya di antara rasio transaksi selama periode dengan nilai kapitalisasi pada akhir periode saham tersebut. Poin ketiga dari kapitalisasi itu yang harus kita ketahui bahwa ada namanya indikator lain. Di indikator lain ini kita membahas dua terkait dengan konsentrasi pasar dapat diukur melalui proporsi dan 10 perusahaan terbesar terhadap total kapitalisasi pasar. Jadi maksud dari konsep konsentrasi pasar dapat diukur melalui proporsi. Jadi ketika kita ingin memasuki sebuah pasar, kita harus melihat bahwa apakah kapitalisasi pasar tersebut itu termasuk dengan development pasar, apakah masuk emerging pasar atau masuk dengan frontier pasar. Jadi itu dihitung secara keseluruhan dari perusahaan tersebut. Artinya ketika dalam pasar saham tersebut ada sekitar 10 perusahaan besar masuk di dalam kapitalisasi pasar, maka itu bisa menjadi tolak ukur kita untuk bisa memasuki pasar tersebut, pasar saham tersebut. Yang kedua namanya korelasi return antara saham dan juga saham lain. Nah, ini untuk poin pertama dari karakteristik pasar mulai dengan kapitalisasi. Poin kedua yang selanjutnya itu ada namanya pendanaan melalui saham. Jadi pendanaan melalui saham ada namanya cross listing. Itu bisa dilakukan dengan perdagangan dan pencatatan. Jadi kalau listing itu bisa juga pencatatan secara bersamaan di beberapa bursa. Jadi itu harus dilakukan sebagai bentuk pendanaan dalam hal saham. Yang kedua keuntungan. Jadi pendanaan melalui saham itu bisa didapat melalui keuntungan. Salah satunya itu meningkatkan reputasi perusahaan sehingga meningkatkan permintaan. Jadi poin ini bisa kita definisikan bahwa ketika perusahaan, hal yang harus kita lakukan sebagai perusahaan yaitu bagaimana kita bisa meningkatkan reputasi. Hal yang utama tidak mempentingkan dulu keuntungan, tapi bagaimana dia bisa meningkatkan yang namanya reputasi atau pandangan positif masyarakat sehingga dia bisa mendapatkan kepercayaan dalam masyarakat tersebut sehingga bisa meningkatnya yang namanya permintaan. Jadi dengan adanya permintaan, maka harga saham tersebut akan terus naik. Nah, ini akan meningkatkan yang namanya tingkat pendapatan atau keuntungan. Baru poin kedua itu meningkatkan basis investor sehingga menaikkan likuiditas. Ada yang meningkatnya investor, banyak investor yang masuk dalam pasar saham tersebut, maka ini bisa meningkatkan namanya likuiditas dari sebuah saham tersebut atau pasar saham tersebut. Yang ketiga namanya menetapkan basis untuk tujuan strategis. Jadi ini sangat penting sebagai dalam bentuk pendanaan dalam saham, sebagai bentuk agar apa yang kita rencanakan itu sesuai dan terstruktur dan efisien. Ada yang namanya bentuk pendanaan melalui American Depository Receipt atau biasa disingkat dengan ADR. Ini ada beberapa poin yang terkait dengan ADR itu sendiri. Yang pertama, sudah berharga yang mewakili saham asing yang diperjualbelikan di pasar modal Amerika Serikat. Jadi ini hanya wilayah Amerika Serikat sendiri saja. Jadi salah satu itu di pasar saham yang ada di Amerika Serikat. Yang kedua itu bisa didapat melalui keuntungan. Jadi itu sangat harus tujuan kita untuk menanam saham itu bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan. Jadi ada beberapa poin di sini, teman-teman bisa lihat di makalah karena ketika saya jelaskan panjang lebar itu cukup panjang sih sebenarnya. Dimulai dengan denominasi dalam dolar, dividen langsung dikonversikan ke dalam dolar, itu mudah kita pahami. Selanjutnya ada namanya perbedaan institusional. Ini yang harus kita ketahui dalam pasar saham internasional atau saham internasional. Yang pertama itu perbedaan sistem operasi bursa keuangan. Ada 3 poin. Yang pertama itu tentang transaksi. Ada namanya market order, itu didasarkan pada harga pasar. Jadi market order itu kita melihat dari harga yang ada di dalam pasar tersebut, dalam pasar itu. Ada namanya limited order, itu di luar dari harga pasar. Jadi dalam hal transaksi ada 2 kategori yang harus kita ketahui, yaitu market order dan juga limit order. Untuk market order itu dalam wilayah harga pasar tersebut, artinya hanya lingkupnya di dalam. Tapi kalau limit order itu di luar dari limit order atau luar dari harga dalam pasar. Ada namanya pelaku. Jadi pelaku di sini dealer, itu biasa kita dengar dealer kalau motor. Saya tidak tahu apakah sama. Ini artinya dia melakukan transaksi atas nama sendiri. Berarti dia tidak mewakilkan
nama saham tersebut untuk melakukan transaksi, tapi dia langsung ada namanya broker, itu mempertemukan penjual dan pembeli. Berarti ada sebagai pihak ketiga dalam pelaku ini, namanya broker, ada pihak ketiga. Ada namanya yang poin ketiga itu desain perdagangan. Desain perdagangan ini ada namanya desain dealer, itu broker menjalankan order dari pembeli penjual saham melalui dealer. Jadi ada sistematik atau mekanisme di dalam desain dealer tersebut. Sangat jelas perkataan di sini kalimatnya, menjalankan order dari pembeli penjual saham melalui dealer. Jadi dealer tadi apa? Pelaku itu transaksi antara nama sendiri. Berarti di sini tidak ada yang namanya perantara. Yang kedua ada namanya desain broker. Jadi desain broker itu mempertemukan order dari klien dengan order publik lainnya. Jadi dia sebagai perantara. Ada namanya model continue, model call, model continue, model call, dan juga model crowd trending. Ini crowd trending ini akan kita bahas di akhir-akhir nanti ketika sempat, karena berhubung banyak sekali materi yang kita bahas. Selanjutnya kita akan masuk di pasar saham Qatar. Jadi ada hal yang harus kita ketahui bahwa dalam pasar saham Qatar itu, teman-teman bisa lihat di makalah itu namanya kapitalisasi pasar. Itu kapitalisasi pasar itu adalah keseluruhan perusahaan tersebut, kemudian harga dari keseluruhan saham dalam sebuah perusahaan tersebut itu harus dibeli seseorang. Artinya ini cukup mahal karena ini menyangkut dengan keseluruhan dari total saham dalam perusahaan tersebut, harus kita beli ketika seseorang ingin bergabung. Ada juga yang namanya tingkat aktif. Jadi teman-teman bisa lihat dalam makalah tersebut, itu sangat jelas ketika saya ingin memberikan gambaran, karena saya juga sulit untuk bisa memahami lebih dalam terkait dengan pasar saham Qatar tersebut. Tapi teman-teman bisa lihat saya sudah sediakan contoh dan juga nama saham terkait dengan kapitalisasi pasar, terkait dengan pasar sahamnya aktif, dan juga ada 3 poin yang saya bahas di situ, saya cantumkan di makalah, teman-teman bisa lihat. Jadi sebagai kesimpulan bahwa saya hanya bisa mengambil satu kesimpulan, bahwa ketika kita ingin masuk ke dunia pasar saham, salah satunya itu dalam lingkup nasional saja, kita harus mengetahui yang namanya development market dan juga emerging market. Ini sangat penting. Kenapa? Karena ini mempengaruhi yang namanya tingkat keuntungan kita. Ini terkait dengan kapitalisasi pasar. Jadi teman-teman ketika ingin memasuki dunia pasar saham, maka yang harus kita ketahui itu yang namanya benchmark. Ini sebagai bentuk pemahaman lanjut kita. Benchmark itu bisa kita search di Google. Itu sangat terkait semua ini. Ada yang namanya IPO, itu ketika ingin go public, dan banyak hal yang harus kita dalami tentang pasar saham tersebut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.